Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Meskipun teman-teman belanjanya masih di rumah. Tapi semangatnya pastinya tetap seperti biasa ya teman-teman, seperti teman-teman belajar di sekolah. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang mengubah pecahan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, untuk hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang apa? Ini dia, operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan yang akan dibahas di sini ada apa aja? Nah, yang pertama adalah ada penjumlahan dan pengurangan, dan ada perkalian dan pembagian. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Sudah siap? Baik, kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang akan dibahas di sini, teman-teman, ada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa penyebut berbeda, kemudian pecahan campuran, kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, yang terakhir penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Nah, ingat teman-teman, ini kan berhubungan pecahan biasa. Harus ingat ya, pecahan biasa itu yang seperti apa? Nah, pecahan biasa yang seperti ini bentuknya ya. A per B, di mana A-nya itu adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Baik. Nah, untuk operasinya, penjumlahan ya, kita penjumlahan. Untuk penjumlahan yang berpenyebut sama, teman-teman akan sudah belajar di kelas 4. Nah, saya ingatkan kembali, misalkan contohnya yang ini ya, 3/7 ditambah 2/7 sama dengan berapa? Nah, kalau penyebutnya sudah sama, ingat ya, ketika di kelas 4, untuk penjumlahan ataupun pengurangan, teman-teman tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti 3/7 ditambah 2/7 itu sama dengan, jumlahkan ini pembilangnya, 3 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, gimana kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Contoh, sudah punya contoh ini, 5/6 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita simak bersama-sama. Nah, langkahnya adalah, jika penyebutnya tidak sama, langkahnya yang pertama adalah samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya. Kalau penyebutnya belum sama, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian sesuaikan pembilangnya. Nah, setelah itu baru jumlahkan pembilang kedua pecahannya. Oke, coba kita kerjakan soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan ini, sudah punya dua cara ya teman-teman. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan cara kalikan silang, dengan mengalihkan silang. Nah, yang tadi kita tulis lagi, nanti kita kalikan silang ya teman-teman. Nah, kita akan samakan penyebutnya di sini. 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Kemudian 1 dikalikan 6 sama dengan 6. 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Untuk penyebutnya menjadi 24. Nah, sekarang sudah sama ya teman-teman. Kalau sudah sama seperti ini berarti teman-teman sudah boleh menjumlahkan pembilangnya.
Jadi 20 ditambah 6 sama dengan 26 dan penyebutnya adalah 24. Nah, apakah sudah selesai? Nah, belum ya teman-teman. Ingat kembali, ketika pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti ini masih bisa kita ubah menjadi pecahan apa kemarin? Ya betul, menjadi pecahan campuran. Ya, caranya gimana mengubahnya? Nah, dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ya, 26 dibagi 24. Yang mendekati adalah 1. Ada sisa ya, sisanya disimpan di atas sebagai pembilang. Sisanya adalah ya 2. Penyebutnya masih tetap 24. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, teman-teman. Kenapa belum? Karena pecahannya belum sederhana. Nih, ini masih bentuknya seperti ini masih bisa disederhanakan ya, teman-teman. Kita mengerjakan soal itu harus sampai sesederhana mungkin ya, karena sudah jenjang kelas 4 kelas 5, berarti teman-teman harus bisa menyederhanakan sampai sesederhana mungkin. Oke, berarti kita ubah pecahannya menjadi pecahan yang lebih sederhana. Untuk bilangan bulatnya tetap ya, teman-teman. Nah, yang kita sederhanakan ini. Nah, menyederhanakan itu bagaimana caranya? Ya, dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Berhubung ini pembilang dan penyebutnya adalah bilangan genap semua, berarti teman-teman boleh membagi pembilang dan penyebutnya ini dengan angka 2. Boleh dibagi dengan 2. Semua bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sederhana ya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Sudah tidak bisa dikecilkan lagi angkanya. Baik, berarti 5/6 ditambah 1/4 hasilnya adalah 1/12. Gimana? Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara apa nih? Ini dia, cara KPK. Nah, KPK dipakai lagi ya teman-teman. Masih ingat tentang KPK? Nah, kalau mau menggunakan cara KPK berarti teman-teman harus ingat lagi cara menentukan KPK. Nah, soalnya sama seperti tadi. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan KPK dari penyebutnya, dari 6 dan 4. Ya, karena kita akan menyamakan penyebut, berarti yang disamakan atau dicari KPK-nya adalah penyebutnya. Cari KPK dari 6 dan 4. Ya, ingat. Nah, udah kita carikan ya, KPK-nya adalah 12. Nah, itu kalau KPK-nya sudah ketemu, berarti KPK-nya menjadi penyebut yang baru. Kemudian setelah KPK yang ketemu, penyebutnya sudah disamakan, langkah berikutnya adalah sesuaikan pembilangnya. Nah, ini berapa di sini? Nah, caranya gimana? Kita lihat, 6 jadi 12. 6 jadi 12 itu dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan 2. Gitu ya. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Berikutnya nih, 4 jadi 12 dikali 3. Berarti yang atas juga dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti langkah selanjutnya adalah jumlahkan pembilangnya. Ya, jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 3, 13. Penyebutnya adalah 12. Teman-teman ingat, pembilang masih lebih besar dari penyebut, berarti masih bisa diubah menjadi pecahan campuran ya. 13 dibagi 12, yang mendekati adalah 1, sisanya adalah 1, penyebutnya adalah 12. Nah, jadi 5/6 ditambah 1/4 sama dengan 1/12. Sama ya teman-teman seperti cara yang pertama. Ya, oke, tadi itu tentang penjumlahan. Nah, gimana kalau untuk pengurangan? Kita lihat. Nah,
pengurangan yang berpenyebut sama seperti tadi. Ustazah masih contohnya sama, bilangannya Ustazah bedakan di operasinya aja ya. Operasinya Ustazah ganti menjadi pengurangan. Caranya sama teman-teman, tidak ada yang berubah ya. Kalau penyebutnya sudah sama berarti teman-teman tinggal mengurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 2/7 sama dengan 1/7 gitu ya. Nah, kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Nah, soalnya yang sama juga ya. Ustazah hanya bedakan ini operasinya aja. Ya. Ya, kita lihat. Caranya sama persis teman-teman. Hanya beda operasinya aja. Ya. Angkanya sama. Angka pertama, samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian sesuaikan pembilangnya, baru kurangkan. Kalau tadi penjumlahan itu dijumlahkan, kalau sekarang pengurangan berarti kurangkan pembilang kedua pecahan. Ya, kita lihat. Nah, cara yang pertama, kalikan silang. Nah, berarti 5 kalikan 4, 20, 1 kalikan 6, 6 kalikan 4, 24. Itu kalau cara kali silang. Setelah itu baru dikurangkan. 20 dikurangi 6, 14, penyebutnya adalah 24. Ini belum selesai ya, karena masih bisa dibagi, diperkecil. Ya, dibagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, karena ini berupa bilangan genap, berarti ini bisa dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7, 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, jadi 5/6 dikurangi 1/4 sama dengan 7/12. Nah, lanjut. Untuk cara yang kedua, cara KPK. Sama ya, pokoknya sama, caranya seperti penjumlahan. Nah, tentukan KPK dari penyebutnya. KPK dari 6 dan 4, itu 12 ya. Berarti penyebutnya kita ganti menjadi 12 semua. Setelah itu, sesuaikan pembilangnya. Cari pembilangnya berapa? Dengan cara apa? Kita lihat. Nah, jadi 12 dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 4 jadi 12 dikalikan 3. Berarti yang atas dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Setelah itu baru dikurangkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 12-nya tinggal dipindahkan saja. Nah, begitu teman-teman. Berarti 5/6 dikurangi 1/4 itu sama dengan 7/12. Ya, cukup mudah ya. Teman-teman boleh memilih mau pakai cara kali silang atau pakai KPK, silakan. Nah, tinggal teman-teman memuatkan aja. Kalau mau pakai KPK, KPK aja silakan dikuatkan di situ. Kalau mau pakai kali silang silakan. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterima dengan baik. Silakan terus berlatih dan berlatih, jangan pernah bosan. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Baik, terima kasih dari Ustazah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.